Kaula Muda yang terkasih, pada kesempatan ini saya Suster Eva Rista HK dan Suster Avelina SPM akan membagikan video kami saat berdialog bersama para pemeluk agama lain. Ya, berkaitan dengan agama Buddha, ya tentu setiap agama memiliki kekhasan masing-masing. Yang pertama tentu karena setiap agama berasal dari ya tempat yang berbeda, kemudian juga diajarkan oleh seorang yang berbeda. Nah, itu juga akan menjadikan satu perbedaan. Yang dalam hal ini kalau kita bicara agama Buddha ini diajarkan oleh seorang, ya kita mengenal sebagai seorang Buddha bernama Buddha Gautama. Sesungguhnya istilah Buddha itu adalah julukan. Jadi julukan sebagai orang yang tercerahkan itu disebut sebagai Buddha. Tetapi sebenarnya Buddha Gautama ini awalnya sebelum beliau tercerahkan atau katakan mencapai pencerahan sempurna, nah beliau ini adalah seorang pangeran berasal dari sebuah kerajaan yang saat ini di Nepal, yaitu Kapilawastu, kerajaan Kapilawastu pada zaman dulu. Ya tentu pada zaman dulu yang Nepal, kemudian India, yang sekarang India itu menjadi satu. Nah pada waktu itu ada sebuah kerajaan kecil bernama Kapilawastu, di mana pangerannya bernama Pangeran Siddhartha. Nah dari suku Sakya, keluarga Gautama. Nah kemudian beliau menjadi seorang pertapa, meninggalkan kehidupan rumah tangganya, kemudian menjadi seorang pertapa mencari jalan bagaimana supaya terbebas dari segala bentuk penderitaan. Nah akhirnya beliau mencapai pencerahan, ya ketika beliau bermeditasi di bawah pohon, yang sekarang kita kenal sebagai pohon Bodhi, mencapai pencerahan, mencapai sang jalan bagaimana mencapai pencerahan, yang kemudian karena mencapai pencerahan itulah beliau kemudian disebut atau dijuluki sebagai seorang Buddha. Nah karena beliau berasal dari keluarga Gautama, maka dikenal sebagai Buddha Gautama. Kemudian untuk berkaitan dengan yang tadi ditanyakan, yaitu mengenai peribadatan, atau kita menggunakan istilah yang adalah sembahyang, ya tentu kami melakukan ibadah, melakukan peribadatan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh yaitu Buddha Gautama. Yang mana ketika kita melakukan sembahyang atau peribadatan, kita di situ membacakan ya syair-syair, atau juga kita mengenal dengan istilah khutbah-khutbah atau dalam bahasa yang dikenal sebagai bahasa yang digunakan oleh Sang Buddha, yaitu bahasa Pali. Dan apa yang kita baca di dalam yaitu melakukan ibadah itu semua menggunakan bahasa Pali yang sebenarnya itu adalah khutbah-khutbah Sang Buddha, berisikan khutbah-khutbah Sang Buddha. Artinya kita beribadah untuk mengingatkan kembali apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan kita untuk membawa diri kita ke kondisi yang lebih baik. Nah, itu yang barangkali ya berkaitan dengan ibadah yang kami lakukan. Ya, seiring dengan perkembangan zaman kemudian lahir beberapa sekte yang secara garis besar saat ini ada 3 sekte besar di dunia. Yang pertama adalah Theravada, yang saya sendiri adalah bagian dari Theravada. Kemudian ada sekte Mahayana, kemudian ada sekte Tantrayana. Ya, saya pribadi juga masuk bagian ke sekte Theravada karena memang guru kami dulu ditahbis itu di Thailand. Di Thailand yang bersekte Theravada. Sehingga sampai di Indonesia kemudian membentuk sebuah ya kita melakukan organisasi ya para biku yang adalah Theravada. Ya, jadi itu tidak ada pemimpin yang khusus untuk atau memimpin seluruh umat Buddha, tidak ada. Hanya tentunya misalnya dalam satu organisasi perkumpulan para biku biasanya ada pemimpin masing-masing. Misalnya kalau kami di Indonesia, kita di Indonesia, Theravada Indonesia itu dikenal sebagai Sangga Theravada Indonesia. Yang kemudian pemimpin dari Sangga Theravada Indonesia adalah yaitu di Indonesia yang termasuk pemimpin kami di Indonesia adalah Bante Sri Panyawalu Mahathira. Tetapi kemudian kalau kita misalnya pergi ke Thailand akan berbeda lagi. Pergi ke Myanmar akan berbeda lagi. Jadi tidak ada pemimpin tunggal secara spesifik di kalangan umat Buddha, tidak ada. Tadi kan dikatakan ada 3 golongan ya untuk Buddha sendiri. Kalau di Indonesia semua golongan itu ada? Ada. Oh. Semua sekte ada. Jadi Mahayana juga ada, Tantrayana juga ada, Theravada juga ada, ya kami Theravada. Jadi semuanya ada. Tapi sebenarnya secara kalau untuk umat bukan sebagai biku, umat kita menggunakan istilah umat awam ya, itu ya tidak bisa dibedakan. Itu kan masing-masing. Untuk kami para biku dari cara kita berpakaian sebenarnya bisa dibedakan. Jadi kalau kami Theravada menggunakan jubah seperti ini atau jubah yang seperti ini tapi warnanya misalnya sedikit kemerah-merahan, itu masih Theravada. Tapi nanti kalau kita melihat Mahayana itu akan berbeda. Jadi kalau misalnya pernah melihat film-film di Cina yang biksu-biksu Shaolin itu, ya itu jubah-jubah Mahayana. Nah, kemudian kalau yang Tantrayana itu kalau pernah melihat Dalai Lama, jubah Dalai Lama, nah itu adalah Tantrayana. Nah, dari situ kita bisa membedakan.
untuk ibadat sembayangnya itu biasanya untuk agama Buddha sendiri urutan sembayang itu apakah mulai dari awal hingga akhir itu melantunkan apa namanya ayat-ayat yang ada ataukah ada ritus-ritus tersendiri seperti contohnya Konghucu, mereka memang ada doa-doanya itu, kemudian nanti ada ritual seperti dupa, yu untuk mengangkat yu, kemudian ya semacam itu gitu. Kalau Buddha bagaimana? Iya, kita juga, karena kan sebenarnya kebaktian atau puja itu kan sebenarnya untuk penghormatan. Penghormatan kepada yang, kalau di Katolik, ya di agama kan kepada Tuhan begitu kan. Nah, sehingga kalau kami di kalangan umat Buddha sama sebenarnya, sebelum kita melakukan yaitu kata pembacaan atau pelantunan syair-syair, khutbah-khutbah dalam bahasa Pali, itu kita juga melakukan yaitu yang disebut sebagai namaskara. Namaskara itu seperti, yaitu namaskara itu adalah bersujud. Bersujud yang mana sebelum itu juga dimulai dengan kita membakar dupa, yang menyalakan lilin, bakar dupa, kemudian kita bisa kadang meletakkan, mempersembahkan bunga sebagai apa? Sebagai media untuk yaitu penghormatan. Nah, setelah itu kemudian ada sujud, kemudian baru kita mulai membacakan syair-syair dan juga khutbah-khutbah Sang Buddha dalam bahasa Pali, dan juga dilanjutkan dengan bermeditasi biasanya, bermeditasi. Nah, jadi itu yang dilakukan. Kalau sembahyang pakai hiwe itu, Biko, apakah jumlahnya itu ditentukan? Misalnya 1 atau 2 atau 3 gitu. Sebenarnya secara umum tidak ditentukan. Kalau kita, kebetulan saya pernah tinggal di negara Sri Lanka 10 tahun di sana, sehingga tahu persis umat Buddha di sana itu bagaimana mereka melakukan kebaktian. Ya, masing-masing orang ingin memuja itu sebenarnya untuk dupanya tidak ditentukan, bisa sedikit, bisa banyak. Tetapi ketika masuk ke Indonesia, kemudian ya menjadi sebuah kebiasaan, sebenarnya kebiasaan bagi kami untuk ketika memuja kita memasang 3 dupa. Ya, dengan alasan yaitu adalah memuja kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, itu ada tiga yang dipuja, Buddha, Dhamma, dan Sangha, sehingga dupanya 3. Tetapi apakah itu sebuah keharusan? Tidak, bukan sebuah keharusan. Kalau saya pribadi sangat mendukung keberadaan yaitu dialog antar agama, dialog lintas agama itu sangat baik, karena dengan begitu kita bisa terbuka satu sama lain, kita bisa mengenal ajaran satu sama lain, dan kita bisa mengambil hal-hal yang baik dari satu agama-agama lain. Itu sangat baik. Dan tentunya kemudian, apalagi di Indonesia, yang mana kita adalah negara di mana ada keragaman dalam agama, suku, budaya. Nah, dengan kita itu terbuka satu sama lain, itu akan mempererat hubungan kita, akan mempersatukan hubungan kita antara satu orang dengan lainnya. Ya, pada dasarnya kan semua agama kan mengajarkan kebaikan. Itu yang harus kita tekankan. Ya, jadi kita tidak menekankan perbedaannya, tapi menekankan hal yang baik, yang fundamental dalam setiap agama. Nah, dengan kita melakukan seperti dialog antar agama atau lintas agama, itu akan memunculkan hal-hal yang baik, akan menciptakan hal-hal yang baik. Dan itu juga bagian dari cara untuk melenyapkan, kalau saya menggunakan istilah lebih kepada, yaitu ekstremisme. Ya. Karena sekarang ada istilah radikal. Radikalis itu tidak selamanya itu buruk. Karena apa? Karena ternyata orang ketika belajar agama memang harus radikal dengan agama. Tetapi radikal sini artinya serius mempelajari agama. Tetapi kalau sudah ekstrim, nah itu yang berbahaya. Karena ekstremisme inilah yang akan membawa kepada terorisme. Nah, sehingga kalau di Indonesia kan sekarang lagi dikejarkan yaitu moderasi beragama. Nah, moderasi beragama di sini memang diberikan ya karena adanya ekstremisme dalam mempraktikkan ajaran agama. Ekstrim, bersifat eksbuka, jadi akan jadi apa? Narrow minded. Jadi pikiran itu akan menjadi narrow, menjadi tidak mau terbuka kepada yang lain, dan menganggap bahwa apa yang bukan agama saya semuanya buruk, semuanya jelek. Nah, itu yang sudah menjadi ekstrim. Nah, kalau sudah demikian, itu membawa kepada apa? Ya dampaknya adalah ya akan menteror, menjadi teroris maksudnya. Nah, sehingga di sini ya salah satu yang bisa kita lakukan untuk menekan dan bahkan melenyapkan yaitu ekstremisme dalam mempraktikkan ajaran agama dan juga yang berujung kepada terorisme adalah dengan kita melakukan dialog antar agama. Dan itu sangat baik. Ya kami, ya sebenarnya kita kan memang sudah sering melakukan dialog antar agama. Itu yang harus kita lakukan. Bahkan di berbagai kurikulum sekarang memang sudah dimasukkan moderasi beragama. Ya. Supaya ya ekstremisme, terorisme itu semakin lenyap, dan memang itu tidak baik. Ya, saya kira bagus dialog antar agama. Usaha apa yang dilakukan untuk membina kerukunan antar umat agama? Tentu yang pertama tentu dengan kita seperti duduk bersama seperti ini kan salah satu usaha juga kan, duduk bersama, yang melakukan dialog antar agama. Kemudian kita juga
ya mempunyai hubungan yang baik dengan kita, ya saling berkunjung, kita saling kontak walaupun kita beda keyakinan, kemudian kita juga saling membantu satu sama lain. Ya, itu harus kita lakukan. Dalam kita membantu tidak mengenal, oh ini umat beragama saya harus saya bantu, yang lain tidak demikian. Tapi kita melihatnya sebagai manusia. Misalnya ada tempat tertentu yang terkena bencana, kan kita tidak berpikir ini agamanya apa kan, kita melihatnya sebagai manusia kan, yang patut untuk mendapatkan pertolongan. Nah, itu juga patut kita lakukan. Itu secara hubungan antara satu agama dan agama lain. Dan yang juga lebih penting lagi adalah intern agama. Bagaimana sebagai kita sebagai orang-orang yang dianggap lebih tahu dalam agama kita masing-masing, Anda sebagai seorang suster, saya sebagai seorang biku, bagaimana di dalam intern agama kita juga harus memberitakan kepada umat untuk bagaimana hidup berdampingan secara damai rukun antara satu umat beragama dan agama lain. Itu yang mesti kita beritakan kepada mereka. Ya, itu penting sekali. Jadi seperti misalnya misalnya ini satu contoh, misalnya kan seperti pernah ada kejadian, misalnya ada beberapa wihara yang dibakar, misalnya begitu kan. Ya, kita selalu mengingatkan pada umat Buddha bahwasanya itu hanya sekedar fisik yang dihancurkan. Yang terpenting adalah hati kita. Bagaimana hati kita, cinta kasih kita jangan sampai dihancurkan. Bagaimana kasih sayang kita jangan sampai dihancurkan. Bagaimana kesabaran kita jangan sampai dihancurkan. Fisik bisa dibangun lagi. Tetapi kesabaran, cinta kasih sayang, simpati, ketenangan batin, itu yang harus dipertahankan. Nah, itu kita gaungkan kepada umat. Agar ketika ada seperti gesekan-gesekan, kita tidak kemudian terbawa kepada, yaitu katakan respon yang sifatnya adalah negatif, yang bisa memperburuk suasana. Nah, itu yang harus kita berikan kepada mereka, kepada umat, untuk bagaimana mengendalikan batinnya. Ya, itu juga hal yang patut kita lakukan, usaha yang harus kita lakukan. Baik, itu terima kasih banyak atas waktu. Baik, sama-sama. Ya. Pertama-tama yang mesti diketahui oleh teman-teman, oleh Suster Eva dan Suster Avelina, bahwa Ahmadiyah itu adalah salah satu organisasi yang organisasi Muslim sebetulnya. Tidak ada perbedaan yang secara signifikan dengan kelompok Muslim lainnya gitu. Cuman karena memang ada beberapa pendapat saja yang membedakan antara Ahmadiyah dan kelompok lainnya. Nah, kalau kata Ahmadiyah itu sendiri, jadi itu tuh berasal dari bahasa Arab, dari perpaduan dua kata. Ahmad itu nama, sebetulnya Ahmad itu nama orang, apa namanya? Atau bahkan isim ya, kalau dalam bahasa Arab itu isim itu kata nama, isim itu kata benda lah. Dia bisa merujuk ke kata benda, dia juga bisa merujuk kata sifat yang berarti terpuji gitu, atau memuji gitu. Muhammad itu adalah orang yang terpuji, itu noun gitu, itu dia objek orang yang terpuji gitu, subjek, sorry. Nah, iyah itu artinya pengikut atau golongan gitu. Jadi Ahmadiyah itu artinya adalah pengikut dari Ahmad, yang mana pendiri kita bernama Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Itu pertama soal pengenalan kata Ahmadiyah gitu. Nah, secara ritual sebetulnya kita sama dengan Muslim lainnya. Dalam artian sama itu bahwa kita pun mengikuti atau adalah bagian daripada kelompok yang melaksanakan syahadat, sholat, zakat, puasa, ibadah haji. Kebetulan orang tua saya juga udah sempat pergi ibadah haji ke Mekah dan mengakui dasar-dasar keyakinan ya, kredo mungkin dalam bahasa ini, yaitu ada pertama adalah beriman kepada Allah, kedua kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itu predestination ya, kira-kira seperti itulah. Itu yang sebetulnya yang jadi dasar dari Muslim, itu juga kita akui sebagai dasar dari keyakinan kita gitu. Nah, untuk ibadah pun, nama rumah ibadah pun ya masjid, sama seperti halnya Muslim yang lainnya. Perbedaan antara Muslim dan Muslim Ahmadi dan non-Muslim Ahmadi gitu, atau Muslim Ahmadi dengan Muslim pada umumnya, adalah keyakinan kita akan adanya juru selamat lah mungkin gitu. Dan mungkin di dalam teologi Kristen pun atau dalam teologi Katolik pun mengakui adanya ini kan, adanya semacam Mesias yang akan turun kedua kalinya gitu.
Nah, dalam pandangan Muslim pada umumnya, kelompok Muslim itu menganggap bahwa pada saat ini belum diperlukan adanya Al-Masih untuk yang datang kedua kalinya. Nah, kebetulan di Islam pun secara umum meyakini bahwa yang akan datang untuk menyelamatkan umat Nabi Muhammad itu adalah Nabi Isa Al-Masih gitu. Seperti itu kira-kira. Nah, Al-Masih yang dijanjikan itu pada umumnya menurut Muslim itu masih belum diperlukan. Ia hanya akan datang ketika kiamat akan segera terjadi. Nah, bagi kami, karena kita melihat bahwa terdapat banyak sekali semacam kekacauan dan semacam ketidakberaturan dalam internal umat Islam, dan untuk mempersatukan umat Islam kembali, diperlukan Al-Masih yang jadi utusan dari Tuhan. Kira-kira itu letak perbedaan kecil, yang kemudian perbedaan kecil itu yang selalu diperuncing terus-menerus, yang seolah-olah kita tuh berbeda dengan Muslim pada umumnya. Kira-kira seperti itu, Sus. Terus Mungkin ada kalau pertanyaan. mau sholat itu kan wudhu dulu ya. Nah, itu kan ada batal. Nah, itu makna dari itu apa? Ya, sebetulnya makna dari batalnya wudhu itu kan wudhu itu upaya manusia untuk mensucikan, ya, bentuk peringatan lah mungkin. Dalam artian kita tuh dalam kondisi yang bersih untuk agar kita bisa beribadah gitu. Dalam artian sebelum kita ibadah, kita perlu beberapa tahapan untuk kita bisa fokus dalam beribadah atau khusyuk dalam ibadah. Salah satu bentuknya adalah wudhu. Wudhu itu adalah bentuk peringatan secara lahir maupun secara batin bahwa kita akan segera beribadah gitu, dan kita harus menjaga wudhu gitu. Yang membatalkan wudhu kan ada beberapa hal, ya. Misalkan pertama buang air, lagi bersentuhan dengan bukan mahrum, bukan lawan jenis gitu, yang bukan mahramnya. Lalu ada juga tertidur dan seterusnya. Hal itu kan, hal-hal tersebut yang akan mengganggu konsentrasi kita untuk beribadah sebetulnya. Secara filosofis sih seperti itu mungkin. Jadi kan perasaan buang air itu akan mengganggu kita untuk melakukan ibadah gitu. Lalu misalkan bersentuhan dengan lawan jenis juga akan mengganggu kita, konsentrasi kita untuk beribadah. Oleh karenanya itu wudhu menjaga itu semua. Kira-kira seperti itu, Sus. Terima kasih. Ini apakah ada kekasan dalam ajaran Konghucu? Kekasan. Oke, mungkin kekasannya sama kayak yang seperti biasa suster lihat kali ya. Kalau kita tuh beribadah menggunakan dupa atau hio, terus sebenarnya mungkin untuk di daerah-daerah kayak Kalimantan, yang di luar Pulau Jawa ya, mereka lebih mengenal Konghucu itu Konghucu tradisional, bukan Konghucu yang sebagai agama. Jadi aku sendiri suka bercanda kadang sama keluarga kayak itu tuh orang ibadah sembayangnya cung-cung-cep ya, ngacung-ngacung-ngancep, tapi mereka nggak tahu nih apa angkatan pertama buat siapa, angkatan kedua buat siapa gitu. Sebenarnya di agama Konghucu sendiri kita ada tata caranya sendiri, Sus. Misalkan kayak mungkin Sus suka lihat kan ada orang-orang yang beribadah pakai dupa di luar. Itu kita biasanya kita beribadah untuk kepada Tuhan. Makanya kita biasanya di alam terbuka. Kita biasa di luar rumah, tidak dalam rumah. Dan di rumah sendiri kebanyakan orang-orang Konghucu itu pasti punya meja leluhur, altar leluhur. Nah, itu di situ sebenarnya kita bukan konteks sebagai menyembah berhala atau apa, tapi kita lebih menekankan how itu bakti. Karena di agama Konghucu sendiri lebih ditekankan tentang arti bakti seorang anak kepada orang tuanya, yang lebih ditekankan di situ. Dan mungkin untuk pakaian beribadahnya, yang penting sebagai untuk umat yang datang beribadah di kelenteng, itu yang penting kita berpakaian rapi dan sopan, gitu. Kita nggak ada spesifikasi khusus harus pakai ini, harus pakai itu, nggak. Yang penting rapi, sopan. Terus yang tadi soal rumah ibadah, di Konghucu sendiri kita ada beberapa sebutan rumah ibadah. Kelenteng, tadi kata suster bilang kelenteng kok, tapi mirip-mirip kayak Buddha ya. Sebenarnya bukan mirip-mirip tuh. Kalau kelenteng itu lebih spesifik kalau mereka. Dia nggak cuma ada altar Nabi Kungce-nya aja, tapi mereka juga ada altar leluhur atau altar para senming. Senming itu orang-orang suci, kayak dewa-dewa, kayak Dewi Kuan Im yang tadi suster tanyakan kenapa ada Dewi Kuan Im. Nah, kita di situ lebih kayak menghormati, menghargai orang-orang suci yang maksudnya mereka tuh orang-orang yang diutus Tuhan yang dengan kespesialannya mereka. Jadi kita sebagai umat manusia biasa, kita menghormati, mensuri tauladani apa yang sudah mereka lakukan gitu. Lebih ke rasa hormat sih kalau kayak gitu.
gitu. Makanya di agama Konghucu sendiri itu lebih ditekankan laku bakti, cinta kasihnya. Gitu, Sus. Iya. Kalau Kira-kira. Gitu. kelenteng itu biasanya saya lihat kok warnanya merah. Di mana-mana itu warna merah. Apakah warna merah itu punya lambang tersendiri? Oh, nggak ada warna Iya. lain. Oh, kalau warna itu sebenarnya bukan dari agama ya, tapi lebih ke kebudayaan. Terus di orang-orang Tionghoa sendiri percaya kalau merah itu membawa hoki. Oh. Ya, merah dan kuning biasanya, kuningnya kuning Ya. emas. Kalau merah itu melambangkan panjang umur, sedangkan kuning emas itu melambangkan keberkahan Tuhan. Gitu. Terus mungkin suster suka lihat ya kalau misalkan di altar-altar altar-altar gitu ada pasti buah wajib itu pasti ada pisang dan jeruk. Kalau pisang itu jumlahnya kenapa? Oh, kalau di kita sendiri untuk kita memberikan persembahan itu ke altar Tuhan, Nabi, itu kita harus menggunakan jumlah yang ganjil. Karena ganjil itu kan konsepnya kesempurnaan ya, gitu. Tapi untuk altar leluhur kita biasa menggunakannya genap. Nah, terus biasanya buah persembahan yang kita pakai itu kayak buah-buahan itu kita nggak boleh pakai buah-buahan yang berduri. Gitu. Dan kenapa kita mewajibkan pisang dan jeruk? Bukan mewajibkan sih, kayak mereka ada maknanya sendiri tuh. Kalau pisang itu kan ada bentuknya begini. Nah, itu kayak melambangkan pengharapan. Kita berharap, kita memohon kepada Tuhan. Untuk jeruk sendiri balik lagi karena jeruk warnanya kuning, kita beranggapan keberkahan di situ. Gitu. Iya, iya. Bagaimana menurut kalian itu dialog antar agama yang pertama? Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan kalian tentang gerakan radikal atau fundamental atau yang sering kita juga sebut terorisme? Yang ketiga, kira-kira menurut kalian bagaimana usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk membina kerukunan umat beragama? Menurut saya dialog itu penting banget ya, Sister, karena kadang kita kadang-kadang misalnya kita tahu informasi tertentu, tapi taunya katanya si A, katanya si B, gitu. Tapi kita belum ada kesempatan untuk benar-benar bisa cari tahu atau misalnya ngobrol langsung dengan narasumber primernya gitu, orang yang benar-benar tahu tentang hal tersebut gitu. Jadi dialog ini kayak memungkinkan kita untuk cari informasi pada sumber yang tepat gitu, jadi nggak kata si A, kata si B gitu. Seperti tadi kayaknya Suster juga di awal sempat bilang kayak gitu, dan saya setuju, Suster. Terus yang selanjutnya dialog ini juga kayak bisa menumbuhkan rasa empati, rasa ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi saya setuju banget bahwa sebenarnya ketika kita dialog kita bisa mengenal yang lain, terus jadi tumbuh rasa empati juga gitu terhadap sesama gitu. Dan kayaknya selain itu juga ketika kita dialog, kita selain bisa tahu juga ada kemungkinan kayak kita bisa kerjasama atau kolaborasi bareng gitu. Kayak misalnya di Temu Kebangsaan ini, selain kita juga punya kesempatan untuk bisa kenal atau tahu tentang agama atau keyakinan dari teman-teman yang lain, jadi kita juga punya kesempatan untuk buat proyek bersama seperti itu. Jadi kebetulan kayak kita dibagi dalam kelompok-kelompok tertentu, ada kelompok media, anti korupsi, terus pendidikan, sama itu lagi lupa. Jadi ada beberapa kelompok lingkungan. Jadi beberapa kelompok. Jadi kita yang beragam ini kayak setelah kita bisa saling kenal, kita juga akhirnya bisa melakukan sesuatu gitu yang bisa kita lakukan untuk lingkungan di sekitar kita seperti itu. Mungkin itu ya. Nanti teman-teman yang lain juga bisa saling nambahin. Terus kalau untuk terorisme gimana ya? Memang ini saya rasa tugas kita bersama tentunya ya, bagaimana bisa menciptakan agama yang lebih ramah gitu bagi semua orang gitu. Memang pemerintah punya peranan, tapi saya rasa juga kita sebagai masyarakat punya peranan juga gitu. Bagaimana kita juga bisa membantu, kayak misalnya mungkin at least kalau misalnya kita mungkin masih susah melakukan sesuatu yang besar, mungkin kita bisa coba dengan misalnya tersenyum misalnya terhadap orang yang berbeda agama. Misalnya kita coba dengan hal-hal yang kecil yang bisa menumbuhkan rasa damai gitu di antara umat yang berbeda gitu. Jadi ketika misalnya kita ketemu dengan
orang yang berbeda gitu, nggak melulu apa ya memperdebatkan siapa yang benar atau siapa yang masuk surga gitu, tapi kita lebih kayak sesama manusia kita kayak punya kebutuhan yang sama, kayak gimana sih kita sebagai manusia bisa saling membantu menjawab misalnya ada kemiskinan atau apa, kita sama-sama bantu gitu untuk kerjasama mungkin gitu. Terus terakhir tadi apa sister, maaf, tentang kerukunan ya. Ya, usaha-usaha Oh. untuk Usaha. bisa tercipta kerukunan umat beragama. Ya itu mungkin perlu adanya ruang ya, kayak kesempatan bagi kita untuk bisa kenal yang lain ya, karena jujur saya dulu waktu di Bandung tinggal di lingkungan yang cukup homogen gitu, dimana masyarakatnya latar belakangnya hampir sama dan mirip, hampir semua mirip gitu, jadi kayak kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, tapi penting kita juga dikasih kesempatan atau ruang untuk bisa apa ya bertemu atau mungkin mengenal yang lain itu daripada kita gitu, karena dengan itu kayak kita juga punya pikiran yang lebih terbuka seperti itu, lebih apa ya, lebih bisa membaur gitu dengan sesama, terus ya mungkin kurang lebih itu harapannya sih, ada lebih banyak kesempatan buat kita untuk saling berjumpa, saling menang, saling berdialog gitu, karena ya dialog itu jadi jembatan awal ya untuk apa aspek kerukunan yang lain gitu. Ya. Terima kasih Rias. Ya. Untuk Givari sendiri dari 3 poin itu bagaimana pandangan Givari? Soal intoleransi, radikalisme, fundamentalisme dan seterusnya lah. Karena saya kira pada dasarnya agama kan tidak pernah mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip moral lah, seperti itulah. Mungkin setiap agama mengajarkan hal yang menurut moral dan etika itu adalah hal yang dianggap baik gitu ya. Pertama itu. Nah, kita harus cari akar lain yang jadi dasar dari adanya hal-hal semacam itu gitu. Kadang misalkan yang terjadi kekerasan, violence, intoleransi yang terjadi itu diakibatkan dari misalkan adanya ketidaksetaraan ekonomi, yang misalkan contoh kasus kecil yang terjadi kekerasan pada JAI ya, pada Jemaat Ahmadi di Lombok gitu, yang sampai hari ini dari tahun 2002 masih belum bisa kembali ke kampung halamannya karena orang-orang Lombok melihat bahwa secara ekonomi orang Ahmadi lebih maju gitu. Artinya kan ada ketidaksetaraan ekonomi gitu, ada kecemburuan sosial dan seterusnya gitu. Nah, akar lain daripada radikalisme, intoleransi dan seterusnya, mungkin saya sepakat dengan Amartya Sen bahwa akarnya itu adalah akar ekonomi gitu. Jadi ada ketidaksetaraan ekonomi yang kemudian menyebabkan adanya kekerasan gitu. Itu mungkin menurut saya untuk mencegah adanya radikalisme, untuk mencegah adanya terorisme dan seterusnya, kita harus selesai dulu secara ekonomi gitu. Itu pertama soal radikalisme ya. Kedua soal dialog antar agama. Bagi saya dialog antar agama tuh di samping menyelesaikan akar ekonomi, dialog antar agama juga adalah hal yang harus dilakukan tetap, karena memberikan pemahaman tentang memberikan pemahaman tentang keyakinan orang lain. Meskipun saya percaya bahwa agama, keyakinan itu bukan hal yang harus disaling pahami satu sama lain. Kita hanya sampai pada taraf mengetahui gitu. Mengetahui itu dalam artian bagaimana sih keyakinan teman-teman kita di Bahai misalkan atau di Konghucu gitu. Karena mungkin untuk pada taraf pemahaman keagamaan dari yang lain, kita harus benar-benar bisa menyelami relung pemikiran horizon gitu agama tersebut gitu, yang kadang juga banyak orang cenderung menolak diri gitu untuk itu gitu. Nah, mulai dari tahap pengetahuan tentang agama lain yang kadang-kadang menurut saya juga itu ditutup-tutupi oleh misalkan secara sistematis oleh Kemenak gitu. Kita kan hanya mengakui untuk di sekolah negeri itu hanya pelajaran agama tertentu saja gitu, misalkan seperti itu gitu, yang mencegah siswa-siswa kita, masyarakat kita punya pengetahuan tentang agama lain itu
Itu satu. Nah, dengan sendirinya kalau misalkan pengetahuan tentang agama lain, pemahaman pun akan ikut hadir tentang agama lain. Itu menurut saya soal dialog antar agama. Yang ketiga soal kedepannya ya, maksudnya bagaimana kondisi di Indonesia hari ini ya. Menurut saya kondisi di Indonesia itu agak cukup mengkhawatirkan soal dialog antar agama itu, soal intoleransi lah umumnya gitu ya. Karena bagi saya pribadi gitu, tidak mewakili institusi jemaat ya. Maksudnya bagi saya pribadi ada kegagalan dari pemimpin kita untuk menghadirkan kehangatan warga negara gitu, dalam artian untuk berdiskusi dan lain sebagainya. Orang jadi takut untuk berbeda pendapat karena takut diadili dan seterusnya. Padahal ya dalam konteks tertentu kita harusnya biasa aja gitu. Itu satu hal gitu. Jadi untuk kondisi intoleransi di kita itu atau kondisi radikalisme di kita itu, mungkin kalau misalkan kita dilonggarkan untuk berbicara, berpendapat dan seterusnya, kita bakal jauh lebih lebih adem lah, dalam artian kita agak bisa luas untuk saling bertukar pendapat, untuk saling bisa berdialog dan seterusnya. Kira-kira seperti itu, Sus. Oke, terima kasih Gifari. Untuk Anggun bagaimana, Anggun? Kurang lebih sih sama kayak mereka, para teman-teman yang lain. Cuman kayak untuk ini bahas tentang terorisme ya, kebetulan kemarin juga aku sama teman-teman dari FAUB Jakarta kita sempat ngebahas ini gitu kan, tentang terorisme. Kenapa timbulnya terorisme itu balik lagi karena mereka itu terlalu nyaman di zonanya mereka, jadi mereka menolak adanya pemahaman-pemahaman dari teman-teman yang berbeda gitu kan. Nah, mungkin mungkin di sini sih kalau menurut saya, kebetulan juga saya guru sekolah minggu, jadi kayak saya pun mengajarkan ke anak-anak di tempat ibadah saya bilang, kalian berteman dengan siapa saja nggak masalah, kalian bergaul dengan siapa saja nggak masalah, yang penting kalian menjadi sama-sama menjadi manusia yang baik. Dan kebetulan keluarga saya sendiri, kita multikultur, yang jadi suster ada, yang jadi pendeta ada, yang jadi ustadz pun ada di keluarga aku. Terus mama juga sempat mengajarkan, kamu boleh meyakini agama orang lain itu benar, tapi kamu jangan mengimani. Itu sih yang ditanemin banget sama mama ke anak-anaknya. Terus kayak lupa deh. Ya gitu, kayak boleh fanatik, tapi cukup fanatik ke dalam. Cukup kita meyakini agama yang kita anut itu yang terbaik, tapi kita tidak boleh menghakimi agama orang lain. Kenapa terorisme itu terjadi? Kenapa radikalisme itu terjadi? Kebanyakan orang-orang merasa, oke, agamaku paling bener nih, agamaku paling oke nih, yang lain udah nggak ada yang benar, yang lain udah nggak ada yang beres nih, gitu kan? Karena balik lagi, mereka itu tidak mau, bukannya tidak bisa, tapi mereka tidak mau mengenal apa itu Ahmadiyah, apa itu Konghucu, apa itu Bahai dan semacamnya, gitu kan? Mereka lebih percaya dari omongan orang. Biasa kan kalau netizen gitu ya, kayak si ini kayak gini loh, si ini kayak gitu loh, tanpa mereka cross check sendiri gitu. Tentang dialog beragama sendiri, jujur aku pribadi aku happy, aku senang adanya dialog kayak gini. Sebelum aku melakukan dialog sama teman-teman lintas agama yang lain, aku tuh cukup kayak, oh ternyata Islam tuh kayak gini ya gitu. Islam yang aku tahu sebelum aku mengenal mereka, kayak oh Islam tuh ini ya gitu. Tapi ternyata pas kita dekat, kita cerita bareng, kita sharing bareng segala macam, oh ternyata enggak. Ternyata emang semua agama itu mengajarkan cinta, semua agama itu mengajarkan kasih. Itu karena balik lagi ke oknum-oknumnya sendiri. Kebanyakan mereka mengatasnamakan agama untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Gitu. Terima kasih sekali boleh berbagi dengan teman-teman